Wah, langitnya cantik banget. Sepanjang sejarah, manusia telah mencari-cari kehidupan antar bintang dan planet di dekat bumi. Tapi rupanya, ruang angkasa juga punya mata. Peradaban nun jauh di sana kemungkinan sedang mengawasi bumi. Dan kita memang nggak tahu pasti kebenarannya sih. Tapi menurut klaim para saintis, minimal ada 29 planet jauh yang penghuninya sedang mengawasi kita. Ada pengagummu juga tuh. Senyum yang manis dong. Sejauh ini telah teridentifikasi 1715-an sistem bintang tetangga di galaksi Bima Sakti dan penghuninya bisa mendeteksi bumi dengan teleskop konvensional. Semua bintang ini berada di galaksi kita, jadi kalau peradabannya bisa mengarahkan teleskop ke matahari, mereka akan menangkap titik kecil yang melintas di antara matahari dan si pengamat. Metode ini dinamakan sebagai transit. Biasanya transit digunakan untuk mendeteksi planet dalam astronomi. Kita juga bisa loh mengamati fenomena ini dari rumah secara langsung cuma dengan teleskop. Arahin aja teleskopnya ke matahari, kemudian tunggu. Ada Merkurius tuh, planet yang paling dekat dengan matahari ini cuma kelihatan sebagai titik kecil. Proses transit Merkurius bisa berlangsung minimal selama 5 jam. Dan fenomena ini bisa terjadi sampai 14 kali dalam seabad. Transit berikutnya diperkirakan akan berlangsung pada tanggal 13 November 2032. Catat di kalendermu ya, biar kamu nggak ketinggalan. Kita juga bisa melihat Venus, planet kedua dari matahari. Tapi karena jaraknya lebih jauh dari Merkurius, transitnya juga lebih jarang. Terakhir, planet ini teramati pada tahun 2004 dan 2012. Transit berikutnya diperkirakan akan terjadi pada tahun 2117 dan 2125. Wah, masih lama banget ya. Penghuni sistem bintang ini kemungkinan bisa mengamati bumi. Tapi teleskop jarak jauh punya mekanisme lain. Sebetulnya si pengamat nggak akan bisa mendeteksi titik hitam dengan matahari berada di belakangnya. Teleskop ini akan mengukur kecerahan matahari kita, dan saat posisi bumi mulai berada di antara matahari dan si pengamat, teleskop akan mendeteksi intensitasnya akan menurun karena planet kita menghalangi cahayanya. Saintis dari peradaban di luar bumi kemudian akan mampu memanfaatkan penurunan intensitas cahaya matahari untuk menghitung ukuran planet kita. Tapi dari 1700-an sistem bintang ini, gak semuanya punya kehidupan. Ilmuwan telah memilahnya lagi menjadi 29 planet di dekat sang bintang. Planet ini berpotensi laik huni karena ukurannya kurang lebih sebesar bumi dan berada dalam zona laik huni dari bintang induknya. Berarti jaraknya gak terlalu mepet dan suhunya gak terlalu ngebul untuk mendukung terbentuknya kehidupan. Airnya juga gak langsung menguap karena jaraknya gak terlalu jauh, suhunya juga gak terlalu dingin, dan airnya gak berwujud es. Jadi kita bisa berasumsi kalau di sana ada peradaban, mengingat bahwa air merupakan unsur penting bagi proses terbentuknya kehidupan. Menurut teori, penghuni planet ini bisa melihat transit bumi selama 5.000 tahun terakhir. Saat manusia di bumi sedang membangun piramida Giza dan Stonehenge, makhluk di luar sana kemungkinan telah mengamati nenek moyang kita. Salah satu dari planet ini cuma berjarak 11 tahun cahaya dari bumi, tepatnya di dekat bintang Ross 128 alias Katai Merah di rasi bintang Virgo. Di situ ada eksoplanet berukuran 2 kali lebih besar dari bumi yang termasuk dalam zona Laikuni. Menurut teori, penghuni planet ini bisa melihat transit bumi secara rutin selama 2000 tahun. Tapi sekitar 900 tahun yang lalu, posisinya telah tergeser. Planet lain sejauh 12,5 tahun cahaya berada di dekat bintang induk T-Garden. Dari sini, transit bumi bisa teramati dan penghuninya bisa mengamati kehidupan kita selama 29 tahun. Pengamatan para ilmuwan juga tertuju pada sistem bintang TRAPPIST-1. Di dalamnya terdapat sekitar 7 eksoplanet hampir mirip dengan tata surya kita. Dan 4 di antaranya berada dalam zona laik huni dari bintang induknya. Tapi penghuninya nggak bisa mengamati bumi hingga 16 abad lagi. Meski begitu, kita masih bisa nyoba berinteraksi dengan semua planet ini karena jaraknya cukup dekat dan bisa menangkap sinyal radio dari bumi. Gelombang radio bisa menembus ruang angkasa dengan kecepatan cahaya, dan planet kita telah memancarkan sinyal radio secara non-stop sejak tahun 1895.
Jadi, bumi kita sangat bising dengan spektrum radionya. Kalau ada planet yang dihuni peradaban cerdas dalam jarak 125 tahun cahaya, sinyal radio kita pasti sudah sampai di tujuan. Tapi masalahnya, kita juga perlu nunggu hampir selama itu untuk mendapat balasannya. Belum lagi, mereka cuma memanfaatkan sinyal radio dalam waktu yang relatif pendek. Saat ini pun, kita lebih banyak memakai Bluetooth dan serat optik daripada radio, kecuali untuk laporan lalu lintas. Lama-lama semua sinyal radio ini juga akan lenyap. Peradaban di luar bumi yang menggunakan komunikasi radio pasti memiliki teknologi maju. Tapi bisa juga kehidupan di luar angkasa sana jauh berlainan dari asumsi kita. Sinyal radio sudah sampai di planet tersebut, tapi penghuninya nggak bisa menerimanya. Dan saat mereka bikin antena untuk menerima sinyal radio kita malah sudah nggak memancarkannya lagi. Meski begitu, para ilmuwan terus berupaya untuk mengirim sinyal radio terenkripsi ke ruang angkasa agar bisa berkomunikasi dengan peradaban di luar bumi. Pada tahun 1974, mereka telah mengirim pesan Arecibo ke medium antar bintang. Kalaupun memang ada peradaban yang memahami pesan itu, mereka akan melihat bentuk kotak seperti ini. Di dalamnya terdapat semua informasi tentang manusia. Yang teratas berisi sistem nomor kita, lalu ada nomor atom, kemudian DNA kita, beserta gambar untainya di bagian bawah. Yang ini gambar manusia, di bawahnya ada gambar tata surya kita. Dan posisi bumi, planet ketiga di tata surya kita, nggak sejajar dengan planet lain. Dengan begini mereka akan tahu kalau pesan ini berasal dari bumi. Di bawahnya terdapat diagram teleskop radio Arecibo. Sebagai alternatif, pesan ke planet nun jauh di sana bisa dikirim melalui surat biasa yang diangkut dengan probe luar angkasa. Metode ini juga sudah dilakukan. Voyager 1 dan Voyager 2 diluncurkan pada tahun 1977 dan masih beroperasi sampai sekarang. Pada tahun 2012, Voyager 1 menjadi objek buatan manusia pertama yang berhasil sampai di medium antar bintang. Voyager 1 terbang ke bintang jauh sambil membawa pesan yang terekam dalam piringan emas. Piringan ini berisi salam dalam 55 bahasa di seluruh dunia. Ada juga musik dari berbagai penjurunya, serta berbagai bunyi-bunyian seperti bunyi lautan, suara manusia, dan suara hewan. Selain itu, ada 116 foto yang termuat di dalamnya, termasuk foto manusia dan lanskap bumi. Gambar tersebut juga memuat informasi soal matahari dan DNA kita. Di wadah piringan itu, terdapat petunjuk beserta jarum untuk memutar rekamannya. Ada juga peta pulsar galaksi kita agar astronom dari peradaban di luar bumi bisa menemukan tata surya kita. Tapi metode seperti ini punya kelemahan utama pada waktu. Voyager 1 akan sampai di destinasi pertamanya, yaitu bintang Gliese 445 dalam waktu 40.000 tahun. Lalu Voyager 2 akan tiba di bintang Rosse 248 dalam waktu 42.000 tahun. Dan selama sekitar 296.000 tahun, Voyager 2 akan melintasi Sirius, bintang paling terang di langit malam. Lama banget! Peradaban di luar bumi juga bisa mendeteksi kita dengan kalkulasi dan rumus. Mereka cuma perlu lebih jeli saat mengamati matahari. Dalam sistem bintang berplanet, bintang induk nggak cuma diam. Ia berputar pada orbit kecil dan bintang yang berat ini menarik semua planet di sekitarnya. Tapi planet tersebut juga punya gravitasi dan resistansi sendiri. Akibatnya sang bintang agak bergeser, kemudian berputar. Peradaban di luar bumi bisa memperkirakan pergeseran matahari untuk menentukan masa planet di dekatnya. Dengan metode ini, para astronom bisa menemukan 548 eksoplanet. Semisal kita nyoba berkomunikasi dengan eksoplanet di sekitar bintang terdekat kita, Proxima Centauri. Di situ memang ada eksoplanet, tapi radiasi dari bintang induknya bisa menghancurkan semua rupa kehidupan di permukaannya. Kalaupun kita mendapatkan sinyal balasan, komunikasinya akan berlangsung super lelet, bahkan paling lambat sepanjang sejarah karena pengirimannya selama 4,2 tahun. Dan kita perlu nunggu 4,2 tahun lagi untuk dapat balasannya. Baru kemudian kita bisa menindaklanjutinya. Peradaban ini nggak bisa terbang ke luar angkasa, maka kita perlu menjemput bola. Meskipun jarak bintang Proxima Centauri paling dekat dengan tata surya kita, perjalanan ke situ perlu waktu selama 73.000 tahun dengan roket konvensional. Jadi kita perlu bikin wahana antariksa yang bisa ngebut dengan kecepatan cahaya. Itu pun masih nyita waktu sampai 4,2 tahun untuk sampai di tujuan.
Semisal nih, kita beneran nemu kehidupan di luar bumi yang berlokasi di seberang Bima Sakti. Galaksi kita ini berdiameter 100.000 tahun cahaya. Jadi kita perlu waktu 100.000 tahun untuk melintasinya. Mungkin kita perlu mematahkan hukum fisika atau mengangkut semua peradaban manusia ke dalam pesawat luar angkasa raksasa yang akan terbang melintasi bintang selama ribuan tahun. Dan saat diluncurkan dari bumi, cuma kru pertama yang paling tangguh yang nantinya bisa melihat sistem bintang lain dari jendela pesawat luar angkasa. Hei, geser dikit dong, aku kan juga pengen lihat keluar.